بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما kitab Allah wa sunnat Nabi. Hadirin muladirat ikhwatu iman, jamaah Masjid Al-Mu'min yang saya hormati, sidang salat subuh dan tholabul ilmi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah semata yang kita senantiasa memujinya, kita senantiasa memohon pertolongannya, dan kita senantiasa memohon ampunannya. Kita senantiasa berlindung kepadanya dari segala keburukan dorongan hati dan hawa nafsu kita, serta berlindung kepadanya dari segala kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah karena selalu membuka hatinya untuk menerima hidayah petunjuk Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan dirinya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah karena selalu menutup hatinya untuk menerima hidayah petunjuk Allah, lalu Allah biarkan dia dalam kesesatan sesuai dengan pilihannya, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk hidayah kepada dirinya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, ditaati, dipatuhi segala titah dan perintahnya kecuali Allah yang satu, yang esa, yang tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa sungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Hendaklah kalian takut kepada murka dan siksa Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta berbuat dan beramal sesuai dengan tuntunan uswatun hasanah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian orang yang beriman yang mentaati Allah dan Rasulnya. Maka jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah perkara yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara
selama kalian berpegang teguh pada dua perkara itu, maka dijamin kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Dengan takdir, iroda, inayah serta nikmat dan rahmat Allah semata, kembali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bertemu wajah, bermuwajah, bersua, bertatap muka, berjumpa kembali dalam kegiatan rutin tolabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah, mempelajari, mengkaji dan memahami al-Islam, khususnya pada setiap hari Ahad yang pertama setiap bulannya. Kita biasa melaksanakan program atau kegiatan kajian, yakni kajian hukum Islam dan termasuk di dalamnya fikih ibadah. Wa iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, serta tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu yang saya hormati, dan kita sedang membahas tentang kaifiat salat berjamaah, dan pada pertemuan ini mudah-mudahan merupakan pertemuan pamungkas dari pembahasan tentang kaifiat tuntunan salat berjamaah. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang salat berjamaah bagi mereka yang masbuk. Aturan salat berjamaah terkait dengan orang yang masbuk. Kata masbuk itu berasal dari kata sabaqo, yang berarti kemudian, atau dalam pengertian lain yang disebut masbuk adalah orang yang datang kemudian, sehingga kemudian dia dikategorikan sebagai orang yang terlambat, sehingga ia tidak mendapatkan sholat berjamaah sejak awal bersama imam, sehingga konsekuensinya dia tidak menyelesaikan sholat mengikuti imam. Karena demikian maka orang tersebut dianggap kekurangan rakaat. Itu disebut dengan masbuk. Tidak setiap orang yang datang belakangan itu disebut masbuk, karena inti masbuk adalah orang tersebut tidak mendapatkan rakaat. Dan kenapa rakaat itu tidak didapat? Itu disebabkan karena datang atau tibanya dalam melakukan sholat berjamaah itu terlambat. Jadi penting dipahami bahwa yang disebut masbuk itu karena dia termasuk makmum yang ketinggalan rakaatnya, itu disebut dengan masbuk. Karena ada orang yang datangnya belakangan ketika sholat sudah didirikan, tapi ternyata ia tidak ketinggalan rakaat, karena pada saat imam itu membaca, imam membaca dengan sir. Karena ibadah sholatnya, ibadah iman, misalnya sholat duhur atau sholat asar, pada saat kemudian imam memulai sholatnya, kan bacaannya tidak dijaharkan, tidak dinyaringkan, tidak dikeraskan. Lalu ada makmum yang datang belakangan. Pada saat kemudian makmum itu masuk ke saf, lalu kemudian ia takbiratul ihram, ia kemudian membaca bacaan ketika qiyam, yakni membaca surah Al-Fatihah yang pokok, yang utama. Lalu kemudian ia menyelesaikan surah Al-Fatihahnya sampai kemudian mengucapkan amin. Lalu kemudian ibadah iman, makmum tersebut niatnya mau baca surah, tetapi imam kemudian ruku, maka berarti makmum tersebut tidak termasuk kepada orang yang masbuk. Kenapa? Karena dia mendapatkan Al-Fatihah. Wa iman rahimakumullah, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah, maksudnya diriwayatkan oleh para ulama hadis, baik Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dari sahabat Ubadah bin As-Samit, la tuqbalu sholatun, la yukra'u fiha bi ummil kitab. Ini riwayat Imam Ahmad. Di hadis ini dengan menggunakan redaksi kalimat tidak diterima suatu sholat yang di dalam sholat itu tidak dibaca surah Al-Fatihah. Ini merupakan keterangan umum atau dalil umum, petunjuk yang umum tentang bagaimana seseorang dianggap mendapatkan rakaat, bahwasanya sholat tersebut sangat terikat dengan surah Al-Fatihah. Adapun dilihat dari segi gerakan, kalau ini bacaannya, bacaan yang mengikat terhadap sholat, sehingga kemudian kalau tidak melakukan ini atau tidak mendapatkan Fatihah, maka tidak dianggap ia sholat. Kalau dikaitkan kepada rakaat, orang tersebut tidak mendapatkan rakaat sholat. Bagaimana hibakumullah? Lalu kemudian dilihat dari segi gerakan sholat, disebut rakaat itu rujuk kepada hadis misalnya riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana kita sudah pernah mengetahui hadis tersebut iwatu iman, bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang masuk ke masjid, lalu ia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, ia menghampiri Nabi karena ada Nabi di dalam masjid itu. Lalu kemudian ia mengucapkan salam dan Nabi membalasnya. Tetapi Rasul bersabda, irji fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu itu belum sholat, kata Nabi. Maka ia kembali ke tempatnya, sholat lagi. Selesai sholat, ia menghampiri Nabi lagi. Tapi lagi-lagi Nabi bersabda, irji fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, kamu itu belum sholat. Padahal sudah sholat, sudah 2 kali, Pak. Lalu ia sholat lagi yang ketiga kali. Tetap Nabi mengatakan, irji fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, kamu itu belum sholat, kata Nabi. Ternyata menurut Nabi, orang tersebut sholatnya buruk, sholatnya jelek. Kenapa sholatnya buruk iwatu iman? Karena orang tersebut sholatnya tergesa-gesa, sholatnya seperti ayam atau burung yang sedang mematuk makanan. Karena demikian maka gerakan sholatnya tidak tumakninah, tidak selaras antara bacaan dengan gerakan. Maka Nabi mengatakan kepada orang itu, kembali lagi, kamu itu belum sholat. Maka pada saat Nabi selalu memberikan teguran dan penilaian bahwa orang tersebut itu dianggap belum sholat, maka sahabat tersebut langsung mengerti. Dalam bahasa pikiran kita, kalaupun saya mengulang sampai 100 kali sholat yang saya lakukan, tentu Nabi akan memberikan penilaian yang sama kepada saya. Maka sahabat itu mengerti, berarti yang dilakukannya ada kesalahan. Maka ia langsung bertanya kepada Nabi, yang saya lakukan itu salah, alimni ya Rasulullah, ajarkan kepada aku sholat yang benar itu bagaimana, kata sahabat itu. Maka Rasul bersabda di hadis
yang akan disebutkan di beberapa kitab itu hadisnya diringkas. Misalnya kalau Bapak buka kitab Bulughul Maram, maka di kitab Bulughul Maram, penulis atau penyusun kitab Bulughul Maram yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau Bapak lihat di Bulughul Maram, hadis itu diringkas. Jadi langsung ke idza qumta ila shalah. Kata Rasul, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Apabila engkau berdiri untuk sholat, maka hendaklah sempurnakan wudunya dulu. Sempurnakan dulu wudunya, kata Nabi. Kenapa kasusnya sholat, tapi Nabi malah menyuruh dia menyempurnakan wudunya? Karena dalam pandangan Nabi, dengan kelakuan cara sholat orang tersebut dengan begitu, maka memberi ciri, memberi sinyal bahwa wudunya pun akan begitu. Maka Nabi bilang, apabila engkau hendak berdiri sholat, maka sempurnakan terlebih dahulu wudunya. Apa iman penyebab tadi sholatnya sampai oleh Nabi dinilai begitu? Karena sholatnya tidak tumakninah. Kenapa tidak tumakninah? Karena wujudnya ketika melakukan sholat tergesa-gesa. Nah, wudunya pun tergesa-gesa, gitu maksudnya. Maka Nabi mengatakan sempurnakan dulu wudunya, jangan sampai tergesa-gesa. Maka kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, kalau sudah selesai berwudu dengan baik, tsumastaqbilul qiblata, kemudian menghadaplah kamu ke kiblat, fakabir, lalu bertakbirlah. Lalu kata Nabi, tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah oleh kamu yakni surah yang mudah dari Al-Quran. Yang di hadis riwayat Imam Abu Daud itu menggunakan kalimat tsumma qra' bi ummil Qur'an wa ma tayassara, kemudian bacalah surah Al-Fatihah wa ma tayassara, dan surah lain selain Al-Fatihah yang kamu mudah, yang kamu hafal. Jangan lihat mushaf sholatnya, tapi surah yang kamu sudah hafal sehingga memudahkan kamu membacanya. Lalu kata Nabi, tsumarka, kemudian rukuklah engkau, hatta tatma'inna raki'an, sehingga tumakninah rukuknya. Tsumarfa, kemudian bangkitlah dari ruku, hatta ta'tadila qa'iman, sehingga tumakninah berdirinya, yang disebut i'tidal. Tsumasjud, kemudian sujudlah engkau, hatta tatma'inna sajidan, sehingga tumakninah sujudnya. Tsumarfa, kemudian bangkitlah engkau dari sujud, hatta tatma'inna jalisan, sehingga tumakninah duduknya, yang disebut duduk antara dua sujud. Tsummasjud, kemudian sujudlah engkau, hatta tatma'inna sajidan, sehingga tumakninah sujudnya. Tsummaf'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukanlah rangkaian cara tadi dari mulai berdiri sampai ke sujud yang kedua di sholatmu seluruhnya. Dari hadis tersebut bisa dipahami bahwa yang disebut rokaat itu adalah dari kita qiyam, dari kita berdiri waktu iman, ketika memulai sholat itu dengan kita mengucapkan takbir, lalu kemudian kita membaca surah Al-Fatihah di dalamnya, lalu kemudian dilakukan gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi. Nah, dari sana sampai sujud kedua disebutnya satu rakaat. Bisa dipahami ibadah iman. Tapi di situ ibadah iman yang mengikat bacaannya Al-Fatihah. Karena demikian maka para ulama menyimpulkan bahwa bacaan sujud, bacaan ruku itu hukumnya sunnah, begitu Pak. Bacaan surah selain Fatihah disebutnya sunnah, tapi surah Al-Fatihah itu bacaan yang wajib di dalam sholat. Bisa dimana Pak? Jadi dilihat dari konteks gerakan, maka yang disebut rokaat itu adalah dari mulai kita qiyam, berdiri baca Fatihah, sampai ke sujud yang kedua, itu disebutnya satu rokaat. Jika kita sholatnya 2 rakaat, berarti caranya sama seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini merupakan keterangan terkait dengan bahwa yang disebut rakaat itu.
masuklah kepada apa yang disebut dengan masbuk tadi. Seseorang dikategorikan kepada orang yang tertinggal rakaatnya manakala ia tidak mendapatkan Fatihah. Sedih Pak, masih itu. Nah, tetapi ikhwatul iman, sebagian kalangan, sebagian ulama berpandangan bahwa khusus ketika sholat berjamaah, khusus ketika sholat berjamaah, orang dianggap masbuk itu manakala tidak mendapatkan ruku. Jadi patokan rakaat itu bukan Fatihah lagi, tapi ruku. Bisa dimana Pak? Apa argumennya? Apa dalilnya? Ada beberapa keterangan yang dijadikan dalil, dijadikan petunjuk bahwasanya orang yang berjamaah itu yang paling utama mendapatkan rukunya imam. Meskipun tidak mendapatkan Fatihah, yang penting mendapatkan rukunya imam. Dari sekian dalil dan keterangan terkait dengan itu, paling tidak itu ada dua keterangan hadis yang masyhur, yang sangat terkenal, dijadikan sebagai dalil. Keterangan yang pertama, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, yang kemudian oleh sebagian kalangan ulama di bukunya, ada sebuah buku tentang kaifiyat sholat ibadah iman, itu mencantumkan hadis, dan si penulis menyebut hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi si penulis mencantumkan hadis yang menjelaskan tentang seseorang dapat rakaat kalau dapat ruku. Riwayatnya riwayat Imam Abu Dawud, kata si penulis, dibaca oleh masyarakat, oleh para ustadz, lalu kemudian tidak dicek di kitab aslinya ibadah iman. Sementara ada ulama lain yang mencek di kitab aslinya dan tidak ditemukan hadis itu riwayat Imam Abu Dawud. Maka sebagian ulama mengatakan mungkin penulis salah menukil. Hadisnya yang sangat terkenal, man adroka rokatan minas sholati faqad adrokaha qabla an yukima imamu sulbahu. Ini menurut tadi disebutkan, kalau yang benar adalah riwayat Ad-Daruqutni. Tapi di sebuah buku tentang sholat diklaim sebagai riwayat Imam Abu Dawud. Oleh sebagian kalangan ulama dicek, betul nggak riwayat Abu Dawud? Ternyata tidak ditemukan di kitab Sunan Abu Dawud. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa penulis salah menukil, bukan riwayat Imam Abu Dawud. Di mana hadis menyebutkan barang siapa yang mendapatkan ruku dari sholatnya, maka ia telah mendapatkan rokaat sebelum imam mengangkat punggungnya dari ruku. Bisa dipahami Pak? Jadi kalimat rokaatan itu bukan satu rokaat, tapi maksudnya ruku. Dari mana tahunya? Dari kalimat ini, sebelum imam bangkit mengangkat punggungnya. Bisa dipahami Pak? Nah, ibadah iman ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa rokaat itu ditentukannya khusus untuk berjamaah itu dari ruku, bukan dari Fatihah. Tetapi para ulama lain menolaknya dengan alasan hadis tersebut tidak sahih hadisnya. Kenapa tidak sahih? Dilihat dari dua pendekatan. Pertama, dilihat dari sanad.
Dilihat dari sanad, di dalam hadis ini ada rawi namanya Murrah bin Abdurrahman, di mana kemudian rawi tersebut dikritik oleh para ulama hadis. Misalnya Abu Zur'ah mengatakan ia meriwayatkan hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang ditolak, diingkari. Kenapa diingkari? Di antara ciri hadis munkar itu salah satunya ada hadis yang diriwayatkan bertentangan dengan periwayatan rawi yang thiqah, yang terpercaya, dengan tema yang sama tapi isinya tidak sama. Jadi terjadi di situ perbedaan dengan periwayat wartawan yang lebih kuat dalam urusan hadis. Kemudian Imam Ad-Daruqutni yang meriwayatkan hadis ini belum menilai bahwa rawi tersebut iwatu iman itu, kata beliau, tidak kuat dalam urusan hadis. Maka berdasarkan penilaian para ulama hadis tersebut, hadis ini tidak dikategorikan hadis sahih. Itu dilihat dari segi sanad. Sedangkan dilihat dari segi matan, kata mereka, di hadis ini ada sisipan, ada tambahan, ada idroj. Apa idrojnya? Kalimat qabla an yukimal imam sulbahu. Kalimat dari sini, Pak, ini merupakan tambahan dari rawi yang dhaif, dari rawi yang lemah. Kenapa? Karena di hadis yang lain hampir mirip dengan ini tidak ada kalimat ini. Di hadis lain kalimatnya man adraka raqatan minas shalah faqad adrakaha. Dalam hadis ini faqad adrakas shalah. Maksudnya apa? Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat ketika dia berjamaah, maka ia mendapatkan sholat itu. Bisa dipahami nggak, Pak? Itu redaksi yang sahih tentang hadis ini. Jadi tidak ada kalimat qabla an yukimal imam subahu, tidak ada. Jadi di hadis ini ada kalimat itu sisipan, tambahan, idroj dari rawi yang dhaif yang tadi disebutkan. Begitu komentar para ulama hadis. Nah, dilihat dari dua segi, maka hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, maka tidak bisa dijadikan dalil bahwa mendapatkan ruku dapat rakaat. Satu itu. Yang kedua, ternyata para ulama itu yang berpendapat dapat ruku dapat rakaat, hadis yang paling pokok dijadikan dalil hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini diriwayatkan juga ulama hadis lain termasuk Imam Abu Dawud. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut, yakni hadis dari sahabat Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah itu suatu ketika ia datang, Ja'a Abu Bakrah. Abu Bakrah datang, wa Rasul sallam rokiun, sedangkan Nabi sedang ruku. Maksudnya sahabat Abu Bakrah datang terlambat mendatangi jamaah. Pada saat sampai di masjid, Rasul sedang ruku dengan jamaah yang lain. Faroka'a dunas sofi. Kemudian Abu Bakrah itu ruku sebelum sampai ke saf. Jadi apa? Summa masya. Kemudian dia berjalan masuk ke saf iwatu iman. Falamma qadha Rasulullah min sholatihi, setelah selesai sholatnya Nabi bersabda, ayyukum siapa di antara kalian raka'a dunas sofi, siapa di antara kalian yang ruku belum nyampe di saf, yang ruku di luar saf, kata Rasulullah. Lalu Abu Bakar berkata, menjawab, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Rasul bersabda, zadakallahu hirson wala ta'un, zadakallahu hirson wala ta'un. Zadakallahu hirson wala ta'ud. Kata Nabi, semoga Allah menambahmu hirson, semangat untuk mendapatkan sholat berjamaah. Wala ta'ud, tapi kelakuan tadi jangan diulang. Bisa dipahami, Pak? Jadi Nabi memahami apa sih motivasinya Abu Bakar ketika dia ruku sebelum masuk ke saf. Bisa dipahami, Pak?
karena begitu sangat semangatnya pengen mendapatkan berjamaah, nggak mau terlalu panjang ketinggalannya. Kalau bahasa kita sudah ketinggalan, tidak mau semakin terlalu lama ketinggalannya, gitulah Pak. Maka ia kemudian pas masuk pintu masjid langsung ruku di pintu Pak, lalu ia masuk sambil ruku, masuk ke saf, gujug. Sehingga ketika ia jalan begitu, itu membuat berisik. Di hadis lain Nabi bersabda, alaikum bisakinah wal waqor, kalian itu kalau mendatangi sholat berjamaah tenang, jangan bikin berisik, kata Nabi. Kalaupun terlambat, kata Nabi, ini hadis riwayat Imam Bukhari, fama adraktum fasolu wa ma fatakum fa'atimu, apa yang kamu dapati bersama imam lakukan. Ketika kamu ketinggalan, imam sedang apa, dapat berapa rakaat, ikuti. Wa ma fatakum fa'atimu, adapun rakaat yang tertinggal sempurnakan, kata Nabi. Bisa dipahami Pak? Jadi ada solusinya gitu. Jangan sudah tahu terlambat kemudian bikin berisik gitu Pak. Tenang saja, kata Nabi, kan ada solusinya. Kalaupun ketinggalan bisa disempurnakan. Bagaimana rahimakumullah? Nah, itu yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya dapat ruku, dapat rakaat. Kenapa? Karena ketika Abu Bakar ditegur begitu, Pak, kan perbuatannya salah, tapi Rasul tahu niat dia bagus gitu. Maka Rasul mendoakan, zadaqal hirson, semoga Allah menambah kepadamu semangat untuk mendapatkan sholat berjamaah. Tapi kelakuan tadi itu jangan diulang. Berarti salah apa betul? Salah apa betul? Salah perbuatannya Pak. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dilihat dari segi bahwa setelah Rasul menegur begitu selesai sholat, Nabi nggak nyuruh kepada Abu Bakar untuk menambah rakaat. Jadi mana Pak? Jadi setelah Rasul negur begitu, nggak ada kalimat di situ, kamu kan tadi sholatnya kayak gitu, kamu itu nggak dapat rakaat tadi, misalnya gitu. Jadi kamu sempurnakan satu rakaat. Nah, Nabi nggak nyuruh begitu. Dari situlah maka sebagian para ulama memahami, menjadikan dalil bahwa tuh Abu Bakar nggak disuruh supaya menyempurnakan. Berarti Abu Bakar mendapatkan rakaat dengan dia ruku tadi itu. Bisa dipahami nggak Pak? Dalam bahasa kita itu pemahaman ulama mengambil dari kasus itu. Indikatornya apa? Dilalahnya apa? Petunjuknya apa? Petunjuknya adalah dengan tidak disuruh menyempurnakan rakaat sholat Abu Bakar ketika masuk ruku, maka berarti ruku dapat itu kesimpulannya Pak. Bagaimana rahimakumullah? Nah, para ulama yang berseberangan berkomentar. Misalnya rujuk kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang disusun oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, kitab Al-Adabul Mufrad. Mungkin Bapak ada yang pernah dengar kitab Al-Adabul Mufrad, itu susunan Imam Al-Bukhari. Dalam bab Al-Qiraah khalfal imam, bab membaca di belakang imam, Imam Al-Bukhari mencantumkan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, ini disebutnya hadis mauquf, diucapkan oleh sahabat Abu Hurairah. Kata beliau, in adraktal qauma ruku'an, kata Abu Hurairah, in adrak ruku'an lam ta'tadda bitil karok'ah. Abu Hurairah berkata, jika kamu mendapatkan orang-orang sedang ruku, maksudnya sholat berjamaah, berarti jika kamu terlambat masbuk sedangkan orang sedang ruku, lam ta'tadda bitil karokah, maka kamu jangan menghitung rokaat itu, kata Abu Hurairah. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Wa timan rahimakumullah, dari hadis ini
para ulama, contoh misalnya masih sama penyusun Kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari yang disebut Fathul Bari, itu beliau menjelaskan dari hadis ini, kata beliau, maka bisa dijadikan dalil bahwa orang yang ketinggalan, orang yang mendapatkan ruku imam, lam tuhsab, tidak boleh itu dihitung rakaat itu. Itu menunjukkan bahwasanya, kata beliau, berdasarkan hadis tersebut orang dapat ruku tidak dapat rakaat. Kenapa? Peristiwanya ibarat iman rahimakumullah, bahwa apa yang terjadi kepada Abu Bakrah sangat jelas sekali, kata mereka, itu kesalahan Abu Bakrah. Masa perbuatan yang salah dijadikan dalil malah bahwa itu dibenarkan? Bisa dipahami enggak? Kan sudah jelas salah kelakuannya itu. Kenapa justru kelakuan yang salah dianggap dia dapat rakaat? Itu Pak maksudnya. Bahkan ibarat iman, kasus ini di hadis yang lain itu ada perintah Nabi. Dengan kasus Abu Bakrah itu di hadis lain, ini hadisnya riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, "Sholli ma adrokta, sholli ma adrokta, waqdi ma sabakoka." Kata Rasulullah, sholatlah kamu ma'adrokta, apa yang kamu dapatkan bersama imam, waqdi masabakoka, dan tunaikan yang tertinggal. Itu domirnya satu orang, Pak. Jadi kasusnya kepada satu orang. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa peristiwa Abu Bakrah itu ada lanjutan riwayatnya di hadis yang lain. Ini lanjutannya, kata Rasulullah, kalau nanti kayak gitu lagi, bahasanya gitu, kamu jangan ruku di saf, masuk aja ke saf, baru kemudian takbiratul ihram, gitu bahasa kita. Lalu kemudian sholli ma'adrokta, sholatlah bersama imam apa yang kamu dapati. Kamu dapatnya imam sedang apa, dapatnya berapa rakaat, lakukan. Waqdi masabakoka, tapi tunaikan yang tertinggal. Dari kata sabakoka itu muncul masbuk. Bisa dipahami, Pak? Jadi berdasarkan keterangan ini, maka ibadah iman, orang yang dia ketika masuk berjamaah mendapatkan ruku, maka tidak boleh dihitung rakaat. Maka kembali bahwa rakaat itu patokannya surah Al-Fatihah. Jika kemudian tidak mendapatkan Fatihah, maka orang tersebut disebutnya masbuk. Orang tersebut tidak mendapatkan rakaat. Bisa dipahami sampai itu, Pak? Terus sekarang, ya kan tadi sudah dibilang Abu Bakrah nggak disuruh Nabi untuk menyempurnakan. Baik, sekarang kita bedah. Karena itu pemahaman pertama bahwa Nabi itu, Pak, kalau menegur sahabat, ada yang langsung harus ada kifarat, harus ada gantinya, harus ada solusinya, harus ada sanksinya ketika itu. Satu, jadi kalau ada sahabat melakukan kesalahan, maka sanksinya langsung ketika itu bahasanya. Tapi ada pula yang tidak begitu, bahasanya gini, nanti lagi kalau kayak gitu jangan kayak gitu. Bisa dipahami, Pak? Jadi yang itu dimaafkan, bahasa kita. Bisa dipahami, Pak? Ya. Mana perbandingannya? Kita lihat hadis yang lain, peristiwa yang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tapi peristiwanya lain, tapi masih dalam urusan sholat berjamaah. Kata sahabat, dulu kami sholat, ketika awal-awal sholat ibadah iman, permulaan disyariatkan sholat, kami itu sholat natakallamu fi hajatina. Kami sholat, dalam sholat itu kami ngobrol dengan teman di samping itu. Jadi Rasul baca, dia ngobrol, kamu tadi ada tamu, siapa itu? Gitu, Pak. Dijawab, oh itu ada jamaah dari Masjid Al-Mu'min. Gitu, Pak. Ngapain beliau? Itu biasa nagih donatur, saya sudah 3 bulan itu enggak. Gitu, Pak, misalnya. Jadi lagi sholat berjamaah ngobrol. Selesai sholat Nabi tegur, kata Nabi, latas luhus sholah min kalaminas. Sholat itu jangan dicampur dengan obrolan, kata Nabi. Kenapa? Karena sholat itu adalah zikir, doa, qiraatul Quran, kata Nabi. Jadi jangan dicampur dengan obrolan.
Nah, setelah Nabi selesai sholat itu, Nabi nggak nyuruh kepada sahabat yang ngobrol, kamu batal, ulangi. Nabi nggak ada perintah begitu. Lalu pertanyaannya adalah, apakah dengan dilalah Rasulullah tidak nyuruh sahabat yang ngobrol untuk mengulangi sholatnya, berarti berbicara dalam sholat tidak membatalkan sholat? Ini cara berpikir, Pak. Kan tadi disebutkan Abu Bakroh dia melakukan kesalahan, tapi Nabi nggak nyuruh kepada Abu Bakroh untuk menambah rakaat. Bisa dipahami, Pak? Dengan tidak disuruh menambah rakaat berarti ruku dapat rakaat, kan begitu pemahamannya. Cara berpikirnya kan gitu sebagian para ulama. Nah, sekarang katakanlah kita setuju dengan pandangan itu. Sekarang bandingkan dengan peristiwa yang tadi. Sahabat lagi sholat ngobrol. Selesai sholat Nabi tegur, jangan ngobrol kalau sedang Tapi di peristiwa itu Nabi nggak nyuruh kepada sahabat yang ngobrol untuk mengulangi sholat. Padahal ngobrol dalam sholat itu membatalkan sholat, itu secara hukum. Tapi dalam kasus itu Nabi nggak nyuruh kepada sahabat itu yang ngobrol untuk mengulangi sholat. Apakah dengan Nabi tidak menyuruh untuk mengulangi sholat berarti ngobrol dalam sholat tidak membatalkan sholat? Bisa dipahami nggak cara berpikirnya, Pak? Jadi harus dipahami bahwa Nabi menegur sahabat itu bermacam ragam. Karena apa, ikhwati iman? Ada sahabat yang belum tahu aturan sholatnya. Karena aturan sholat itu tidak langsung berat begitu, enggak. Itu bertahap, Pak. Makanya kejadian sahabat lagi sholat ngobrol. Itu menunjukkan aturan sholat itu bertahap. Termasuk dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para sahabat ketika sholat itu mereka waktu melihat ke langit-langit gini, Pak. Lagi sholat berjamaah tuh lihat lagi. Bukan lihat ke tempat sujud tapi begini, Pak, jelalatan. Lalu Nabi bersabda, la yantahiyanna qaumun. Hendaklah kaum, maksudnya orang-orang jamaah, menghentikan. Yakni apa? Yarfa'una absarhum ilas sama, untuk mengarahkan pandangannya ke langit, kata Nabi. Au latarju ilaihim, atau pandangannya nggak dikembalikan lagi kepada mereka oleh Allah, maksudnya dibutakan. Maka sahabat kalau sholat jadi begini, nggak ada yang berani begini, Pak. Nggak ada yang berani begini, langsung pada begini, Pak, setelah Nabi bersabda begitu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa kaifiat sholat yang diajarkan Nabi itu nggak langsung berat begitu, Pak, bertahap, ibadah iman. Nah, ketika kejadiannya ada sahabat yang melakukan kekeliruan, ada yang dikasih sanksi langsung, ada juga yang dimaafkan. Maksudnya nanti lagi kalau kayak gitu jangan kayak gitu, gitu, Pak. Jadi disimpulkan dari yang tadi bahwa kasus Abu Bakroh itu tidak bisa dijadikan argumen secara pasti bahwa dengan Abu Bakroh tidak disuruh untuk menyempurnakan sholat, ibadah iman, berarti ruku dapat rakaat. Juga iwatu iman kalau dilihat dari hadis yang jelas-jelas menyebut begitu, yakni hadis riwayat Ad-Darqutni, hadisnya dhaif. Sedangkan ada keterangan lain dari Nabi iwatu iman, bagaimana kemudian seseorang dianggap mendapatkan sholat, yakni orang yang mendapatkan Fatihah. Dikuatkan dengan perkataan asar sahabat, hadis mauquf yang diungkapkan Abu Hurairah, bahwasanya jika kamu mendapatkan kaum sedang ruku, maka jangan kamu hitung rakaat tersebut. Pembahasan yang kedua itu tentang masbuk berjamaah. Saya singkat aja. Yang disebut masbuk berjamaah adalah ketika ada orang datang ke sholat berjamaah tapi terlambat, dia masbuk, tapi nggak satu orang, misalnya 2 orang. Di kita biasanya kalau orang masbuk menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri, bisa dipahami, Pak? Nah, yang disebut masbuk berjamaah adalah yang masbuk berjamaah lagi untuk menyelesaikan sholatnya. Dalam perkara ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan nggak usah, sendiri-sendiri aja, gitu maksud kata mereka. Nggak ada contohnya tuh, gitu, Pak. Masbuk berjamaah nggak ada contohnya, atau dalam bahasa ini disebutnya berjamaah berantai. Kenapa disebut berjamaah berantai? Karena orang itu masbuk, misalnya, Pak, pas masbuk ada orang berjejer nih, Pak, satu saf misalnya. Dari mereka ada yang tinggal 1 rakaat, di mereka ada yang tinggal 2 rakaat, ada di mereka yang 3 rakaat, misalnya, Pak.
Jadi pada saat si yang 1 rakaat jadi imam, Pak, maka yang 2 yang 3 kan ngikutin nih. Pas dia kemudian salam berarti yang ini naik, yang imamnya yang tinggal 2 rakaat gitu, Pak. Nah itu sebutnya berjamaah berantai. Jadi orang masbuk menyelesaikannya tetap dengan berjamaah. Bisa Pak? Nah berdasarkan iwatu iman pandangan dari sebagian para ulama bahwa cara begitu nggak ada contoh, kata sebagian. Tidak boleh orang masbuk menyelesaikannya berjamaah, sendiri-sendiri aja gitu, Pak. Benarkah iwatu iman pandangan tersebut? Kita rujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Kata Mughirah bin Syu'bah, suatu ketika di perang Tabuk, ketika Nabi perang Tabuk iwatu iman sama para sahabat, ketika berada di camp di barak, waktu itu sholat subuh. Kata Mughirah, takhallafan Nabi sallam, Rasulullah terlambat datang. Dan aku pun terlambat karena menemani Rasul. Jadi Rasul ditemenin sama Mughirah bin Syu'bah. Lalu pada saat masuk datang ke tempat sholat berjamaah, ternyata sahabat itu sudah memulai sholat, dipimpin imamnya oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Dan pada saat Nabi masuk ke saf itu baru dapat 1 rakaat. Berarti Nabi ketinggalan 1 rakaat. Kata Mughirah, kami masuk tuh ngikutin sholat berjamaahnya dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi Rasul pernah jadi makmum. Jadi mana, Pak? Dalam kasus itu, kata Mughirah, pada saat Abdurrahman bin Auf salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kata Mughirah, kan Mughirah di samping Nabi posisinya, Pak. Kata Mughirah, faqaman nabiyyu sallallahu, maka Nabi berdiri. Karena Nabi baru dapat 1 rakaat kan, maka Nabi berdiri. Wakumtu, dan aku pun berdiri. Bapak bisa membayangkan? Bisa membayangkan? Mungkinkah Mughirah duluan? Jadi Pak, sholat sama Nabi ini, Pak. Secara psikologis para sahabat nggak ada yang berani begitu, paham Pak? Pasti nungguin Nabi. Nah Mughirah tuh nungguin Nabi. Nabi berdiri, aku pun berdiri. Berarti Mughirah ngikutin gerakan Rasul. Lalu kata beliau, kalau tadi Rasul berdiri, aku pun berdiri, aku. Rasul berdiri, aku pun berdiri. Tapi kemudian selanjutnya beliau mengatakan, farokatna rok'atal lati sabaqatna. Kata Mughirah, setelah Nabi berdiri, aku berdiri. Bahasa yang digunakannya adalah farokatna rok'atal lati sabaqatna. Kata Mughirah, maka kami menyelesaikan sholat, menyelesaikan rokaat yang tertinggal, menggunakan kalimat kami, menunjukkan bahwa Mughirah menyelesaikannya dengan berjamaah, diimami sama Rasul. Bisa dimana, Pak? Ini menjadi dalil bahwa pernah terjadi ada kejadian orang yang masbuk berjamaah kembali. Bisa dimana, Pak? Jadi sebenarnya masbuk berjamaah itu bukan sesuatu yang baru. Di masa para ulama tabi'ut tabi'in itu sudah terjadi. Mereka kalau masbuk menyelesaikannya dengan berjamaah. Nah, disinilah pentingnya memahami tentang kaifiat sholat berjamaah. Kalau Pak Ketua kan kemarin ngobrol, Ustaz, ini yang diajarkan itu yang sudah kita dapat nih tentang kaifiat sholat berjamaah. Kalau dicari di mana-mana susah. Kayak gitu tuh kata beliau. Jadi kalau saya sholat sama orang lain itu belum tentu orang lain paham. Sama seperti itu. Orang masbuk terus berjamaah lagi, Pak. Oh, banyak orang yang nggak ngerti. Bisa yang Bapak nyelonong ke depan, shoot gitu. Oh, ditinggalin sama yang lain. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Maksud hati pengen jadi imam tuh supaya berjamaah. Taunya yang lain sendiri-sendiri aja. Bapak teh jadi kaget, nah. Saya maksudnya ke depan jadi imam, malah yang belakang sendiri-sendiri gitu, Pak. Kata orang bilang itu Bapak GR, itu jadi imamnya, padahal yang belakang tidak ikut gitu, Pak. Nah, jadi waktu itu nahimakumullah, benar, makanya aturan sholat berjamaah harus dipahami oleh semua orang.
Contohnya di masjid ini, karena ikut kajian. Jadi kalau nanti ada yang masbuk, terus ada berapa orang, angkat imamnya. Mau itu satu orang maju, karena untuk supaya mendapatkan pahala berjamaah sampai selesai. Bisa dimana, Pak? Atau ada satu orang yang dikasih isyarat, suruh maju, didorong satu orang. Bisa dimana, Pak? Sehingga kemudian masbuknya tetap berjamaah. Jangan justru malah sendiri-sendiri. Kan tadi berjamaah, kenapa nyelesainya sendiri-sendiri? Terakhir, bukankah sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri? Kata Rasul, sholatul jamaati afdalu min sholatil fard bi khamsin wa ishrina darajat. Sholat berjamaah lebih utama dari sendiri dengan 25 derajat. Karena begitu, maka ketika orang masbuk, melakukannya dengan berjamaah lebih utama. Bukan tidak boleh sendiri, boleh sendiri, boleh menyelesaikan sendiri, silakan. Tapi kalau berjamaah lebih utama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan mohon maaf lahir batin, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan menikmati